Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Rahmat Hidayatullah dan kelompok saya akan menyampaikan metode pendidikan Muslim. Metode pendidikan Muslim. Pembahasan secara mendasar mengenai metode pendidikan umat Islam dirasa perlu sebuah ilmu unik dan tak ada yang menyaingi hingga hari ini, serta amat penting dalam pemeliharaan Al-Quran dan Sunnah berlandaskan iman sesuai dengan kehendak Allah. Karena Al-Quran secara tegas menyebut adanya kerusakan kitab-kitab itu dari dalam, maka komunitas Muslim merasakan betapa pentingnya memagari Al-Quran dari segala pengaruh yang meragukan. Sepanjang sejarah Islam, para penghafal Al-Quran hufaz memiliki keutuhan tekad menyimpan isi kitab Al-Quran sepenuhnya ke dalam hati yang jumlahnya mencapai jutaan sejak kelompok remaja hingga orang tua. Jadi tulang punggung dalam pemeliharaan ini suatu keadaan yang tak pernah terjadi pada kitab Taurat dan Injil dan bahkan sikap kehati-hatian tidak terhenti sebatas itu. Satu, kehausan sumber informasi. Sebelum Islam muncul, tak ada sumber yang mencatat akan adanya buku bahasa Arab di semenanjung Arabia. Sebenarnya, Al-Quran merupakan buku pertama berbahasa Arab di mana Iqra berarti bacalah merupakan pembukaan kata yang diwahyukan. Dengan silabi ungkapan itu menandai bahwa pencarian ilmu telah menjadi satu kemestian. Sejarah juga mencatat saat Rasulullah sampai di Madinah. Beliau segera memenuhi keperluan ini, mengatur persekolahan, dan minta setiap yang berilmu, walau masih minim, agar menyampaikan pada yang lain. 60 penulis wahyu yang bekerja di bawah pengawasan Nabi Muhammad dijadikan upeti dalam memerangi kejahilan. Di zaman kekuasaan para khalifah, terutama 3 orang pertama sehingga tahun 35 Hijrah, Madinah berfungsi sebagai pusat agama, militer, ekonomi, dan administrasi negara. Islam yang pengaruhnya merebak hingga menembus sejak dari Afghanistan ke Tunisia, Turki Selatan hingga Yaman, dan Muscat hingga ke Mesir pada masa pemerintah Utsman, ilmu administrasi, hukum keagamaan, strategi politik, dan kemiliteran, serta semua hadis Nabi disampaikan pada generasi penerus melalui sistem yang sedemikian unik. 2. Hubungan pribadi, unsur penting dalam sistem pengajaran. Waktu merupakan referensi penting dalam semua kejadian, dahulu, kini, dan mendatang. Waktu sekarang secara otomatis akan menjadi bagian dari masa lampau yang baik saja berlalu. Ia akan hilang begitu saja. Kebanyakan peristiwa masa lampau akan lepas dari genggaman dan bahkan tak mungkin dapat diraba. Dan jika peristiwa itu mendekat pada kita secara tidak langsung, seperti melalui bahan tertulis, maka akurasi berita akan jadi puncak perhatian kita. Saat Rasulullah memasuki episode sejarah, pemeliharaan kitab Al-Quran dan Sunnah menjadi tanggung jawab para sahabat, di mana komunitas Muslim mampu membuat satu konstruksi keilmuan yang begitu jelimet dalam mengurangi ketidakpastian yang menjadi sifat dari sistem pengalihan ilmu pengetahuan. Sistem ini didasarkan pada hukum kesaksian. Permulaan dan perkembangan sistem isnad. Metode ini merupakan genetika lahirnya sistem isnad. Ia bermula sejak zaman Rasulullah, yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijrah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan para sahabat dan transmisi hadis di kalangan mereka. Menjelang abad pertama, kebiasaan ini mulai mekar yang akhirnya menjadi cabang ilmu tersendiri. Kemestian mempelajari Al-Quran dan Sunnah memberi arti bahwa sejak beberapa abad perkataan ilmu hanya diterapkan pada kajian di bidang keagamaan. Dan dalam masa yang penuh hirau mempelajari ilmu hadis telah melahirkan tradisi al-rihlah, piknik pencari ilmu, karena dianggap sebagai salah satu syarat utama di bidang keilmuan. Kita dapat menyimak makna penting dari ucapan Ibnu Ma'in yang menyebut bahwa siapa saja yang mengurung diri belajar ilmu di negeri sendiri dan enggan berpikir keluar,
ia tidak akan mencapai kematangan ilmu. Bukti adanya pengalihan ilmu melalui cara seperti ini datang dari ribuan hadis yang memiliki ungkapan-ungkapan yang sama tetapi bersumber dari belahan dunia Islam yang berlainan. Fenomena isnad dan pemekaran sistem isnad pada permulaan abad Islam begitu menggiurkan. Anggaplah bahwa pada generasi pertama seorang sahabat saja yang secara pribadi mendengar pernyataan Rasulullah, pada generasi kedua kemungkinan terdapat 2 atau 3 dan bahkan mungkin 10 orang. Murid-murid pertama dalam mengalihkan kejadian sehingga apabila sampai pada generasi kelima, yaitu periode para penyusunan kitab-kitab hadis klasik, kita mungkin dapat menyikap 30 atau 40 orang meriwayatkan berita yang sama melalui saluran yang berlainan melintasi ke seluruh dunia Islam. Dengan sedikit di antara mereka yang meriwayatkan berita itu melalui lebih dari satu sumber, bentuk penyebaran seperti itu tidak selalu tetap pada semua hadis. Di masa dalam masalah seperti ini, mungkin hanya ada satu orang yang meriwayatkan pada setiap generasi, walaupun hal itu sangat jarang. Di sini kita dapat lihat satu contoh hadis mengenai sholat. Pembuktian kebenaran isnad dan hadis. Menurut pakar kritik hadis, penerimaan terakhir suatu riwayat hanya berpijak semata-mata pada keasliannya. Bahkan ketelitian dan keaslian menurut para muhaddisin, pakar hadis dirasa belum cukup karena itu mereka menghendaki 3 syarat tambahan. Satu, semua perawi dalam jaringan riwayat mesti dikenal siko atau terpercaya. Kedua, jaringan riwayat yang utuh tidak pernah putus. Tiga, dorongan positif pernyataan dari semua bukti yang ada adalah suatu kemestian. Menetapkan sifat amanah. Menentukan kejujuran seorang perawi tergantung pada 2 kriteria, akhlak dan kemantapan ilmu. Akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga dan sebaliknya. Jika seorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Ibnu Mudrak juga mendefinisikan akhlak pribadi seseorang dengan menyatakan bahwa seorang perawi yang dapat diterima agar selalu sholat berjamaah, menjauhi habit sejenis minuman yang dapat memabukkan setelah disimpan beberapa lama, tidak pernah ngibul, dusta walaupun sekali sejak usia dewasa, bebas dari cacat mental. Seorang mungkin dapat merokok setinggi langit menaiki jenjang keilmuan, tetapi jika moral kepribadiannya meragukan, maka hadis apapun yang meluncur dari mulut meski benar adanya tak bakal diterima. Adalah kesepakatan para muhadisun bahwa semua ilmuwan di bidang hadis kecuali para sahabat yang sifat-sifat mereka telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya memerlukan bukti akhlak mulia jika ucapan ingin dianggap sah. Kemantapan ilmu. Dasar ilmu adalah kemantapan dan buahnya adalah keselamatan. Apapun banyaknya kesalahan yang mungkin menimpa perawi hadis tidak boleh dinisbatkan pada sikap kebencian. Namun hendaknya kealpaan yang ada perlu pengelompokan untuk diberi penilaian. Menguji ketelitian memerlukan pemeriksaan silang secara menyeluruh guna memahami bidang yang lengkap. Dengan mengikuti metode ini, Ibnu Ma'in dapat mengenal warna-warni murid dalam menyingkap kemampuan masing-masing. Demikianlah pijakan penting dalam menilai para perawi hadis sehingga meletakkan mereka ke dalam metode ini. Sejauh yang saya ketahui, ia ilmuwan pertama yang mampu mengekspresikan secara jelas sebenarnya skema seperti ini sudah dilakukan sejak zaman Khalifah Abu Bakar, meski ketika itu terdapat perbedaan kuantitas dokumen yang dilacak secara jeli, namun dari segi kualitas usaha itu memang sudah ada. Klasifikasi para perawi. Sifat para perawi harus adil dan keilmuan yang benar pada pribadi seorang membuktikan gelar umum orang-orang terpercaya. Di antara pakar hadis ada 2 penilaian yang spesifik, contohnya tertinggi bergelar imam, pemimpin, dan yang terendah bergelar kadzab, pendusta. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, jaringan riwayat yang tak terputus, sikap amanah, kunci diterimanya suatu riwayat. Yang kedua, isnad dan biodata perawi harus jelas. Yang ketiga, memberi dukungan atau sebaliknya. Langkah akhir adalah pemeriksaan silang menyeluruh terhadap isnad atau jaringan mata rantai. Contoh, ada ilmuwan E dan F yang juga meriwayatkan dari A, seperti halnya jaringan AEF menyampaikan pernyataan mengenai A dan cocok dengan ABC, maka akan menguatkan permasalahan yang disebut mubtada
Sat ialah orang yang terpercaya berbeda pendapat mengenai hadis yang mereka riwayatkan. Satu ujian masalah isnad yang mengelirkan kekurangan ilmu mengenai sistem kritikan jaringan perawi hadis. Beberapa pakar melibatkan pakar-pakar hadis yang masyhur membuat laporan bohong, palsu, dan berusaha membela atau menepis dengan menguras banyak energi. Ulama generasi pertama, mereka yang pernah menemani Nabi Muhammad ialah sahabat. Generasi kedua yang pernah belajar kepada sahabat yang disebut tabi'in atau pengikut. Mereka yang golongan generasi pertama, satu 1/4 abad Hijriah. Yang generasi ketiga at-tabi'ut tabi'in atau penerus pengikut. Ada beberapa orang yang terkelompokkan ini telah meriwayatkan hingga 200.000 hadis yang terlampir 2 atau 3. Pemeliharaan buku dari upaya pemalsuan, salah satu sistem yang unik guna memelihara keutuhan dari keterangan dan pemalsuan yang dilakukan oleh ilmuwan di masa depan. Salah satu metode unik telah diterapkan yang hingga saat ini tak ada yang mampu menyaingi dalam sejarah literatur berdasarkan konsep yang sama seperti pengalian riwayat hadis. Setiap ilmuwan yang menyampaikan koleksi hadis mesti menjalani hubungan langsung dengan pihak yang ia sampaikan. Cara yang benar dalam memperoleh hadis, contoh sama-sama dengan cara ini, guru membacakan di depan muridnya. Isi kandungan buku-buku hadis sampai tingkatan tertentu karena nama perawi hadis dari bagian teks, dan setiap cacat negatif yang pada sifat seorang perawi itu akan berimbas kepada keutuhan dokumen. Syarat-syarat penggunaan buku guna mengajar atau memanfaatkan sebuah teks, di antaranya syarat yang paling ketat, seorang ilmuwan hendaknya berpegang hanya pada naskah yang namanya tertulis dalam sertifikat bacaan. Terangan tambahan sangat berbeda dengan contoh yang terjadi di abad pertama dan abad kedua, di mana para penyalin Kristen mengubah teks-teks jika yakin bahwa mereka telah diberikan inspirasi, atau para Yahudi yang menyisipkan perubahan-perubahan itu demi memperkuat doktrin agama mereka. Penyisipan tidak pernah diberi peluang dalam kerangka tradisi Islam. Setiap komentar seorang murid yang bersifat pribadi mesti memerlukan tanda tangan dan bahkan mungkin dengan isnad baru. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, selanjutnya ketika membangun hak cipta penulisan. Ketika meneliti sebuah manuskrip yang penulisnya sudah lama meninggal dunia, bagaimana hendak menetapkan bahwa isi kandungan betul-betul milik pengarang tersebut? Berikut adalah gambar yang menunjukkan satu judul halaman sebuah manuskrip. Berikut cara yang biasa dipakai dalam menetapkan kesahihan karya ini adalah: pertama, memeriksa riwayat hidup pengarang. Kedua, menganalisis riwayat hidup Abu Al-Qasim Ibnu Ahmad bin Mani dengan tujuan pertama menetapkan apakah ia terpercaya dan menyusun semua daftar muridnya. Ketiga, begitulah seterusnya. Kita memeriksa riwayat hidup tiap-tiap jaringan mata rantai perawinya. Ketujuh, sertifikat bacaan. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, para ilmuwan menghadapi keterbatasan mengenai buku yang dapat dianggap sebagai sertifikat bacaan. Dalam peluncuran buku hadis, biasanya catatan daftar hadir selalu dipelihara, ditulis oleh guru atau salah seorang ilmuwan terkenal yang mencatat secara detail mengenai seseorang yang pernah mendengar bacaan keseluruhan buku. Baik, bawahnya. Itu salah satu gambar contohnya. Ya. Bawah. Pentingnya catatan dengan maksud hendak memelihara kompilasi hadis dari pemalsuan. Ijazah-ijazah menyediakan pada para ilmuwan masa kini sebagai lautan informasi yang amat berharga. A. Mingana, Robson, dan Periwayatan Kumpulan Hadis-Hadis. F. Mingana telah menerbitkan sebuah karya tulis mengenai pengembangan Sahih Al-Bukhari, sementara James Robson menulis mengenai transmisi Sahih Muslim
Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Juga adalah diagram Robson tentang sistem transmisi yang dipakai oleh Sunan Ibnu Majah. Setelah digabung bersama, kedua skema tersebut memberi gambaran bahwa kurang dari satu lusin murid yang meriwayatkan Sunan Ibnu Majah melalui jalur Ibnu Qudamah sebagai ilmuwan kenamaan. Bentuk pemikiran yang kikir ini dapat dipatahkan sekiranya kita mau menyelidiki manuskrip At-Tamuriyah. B. Ijazah bacaan dalam Sunan Ibnu Majah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang salah satu buku ensiklopedia fikih Islam yang paling masyhur, Al-Mughni, bertindak sebagai penulis manuskrip yang amat berharga. Lalu dengan penjelasan ini, walau menggunakan singkatan, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi telah menetapkan dua hal penting. Pertama, ia mempunyai otoritas untuk memakai manuskrip ini demi tujuan mengajar dan mengutipnya, karena ia mendapatkannya melalui jalan yang betul. Kedua, naskah Ibnu Majah ini adalah merupakan salinan asal yang sama yang dibacakan kepada gurunya. Jadi, ia tidak melanggar peraturan periwayatan. Itu adalah ringkasan catatan karena pencurian manuskrip dalam kondisi yang kurang baik. Dari sekian banyak manuskrip Sunan Ibnu Majah yang beredar ketika itu, kemungkinan besar terdapat manuskrip lain yang juga memasukkan nama Ibnu Qudamah dalam ijazah bacaan mereka. Manuskrip-manuskrip itu boleh jadi belum ditemukan lagi ataupun mungkin tidak akan ditemukan sama sekali. Kedelapan, pengaruh metodologi hadis yang pada cabang ilmu lainnya. Begitu ampuh metode ini dan mampu tahan uji sehingga cepat melintasi batasan literatur hadis dan guna memasukkan sebuah karya ilmiah. Beberapa contoh di bidang ilmu tafsir, lihat tafsir Abu Ar-Razzaq. Dalam bidang sejarah, lihat tarikh Khalifah bin Ziyad. Dalam bidang hukum, lihat Muwatta Imam Malik. Dalam karya sastra, yang kita melihat Al-Bayan wa At-Tabyan oleh Al-Jahri. 9. Isnad dan transmisi Al-Quran. Semua ke, eh, semua kajian ini dapat memunculkan sebuah pertanyaan penting. Mengapa tidak diterapkan menuntut kita mengingat kembali kitab ini? Karena ia merupakan kalam Allah dan sangat penting dalam setiap sholat. Penggunaannya selalu lebih luas dari sunnah. Keperluan dalam menggunakan jaringan mata rantai dan ijazah bacaan bagi setiap orang yang ingin mempelajari Al-Quran tentunya akan lebih. 10. Kesimpulan, legitimasi yang dibangun melalui sistem ijazah bacaan dan berbagai segi lain dari metode ini disatukan untuk membuat dinding penghalang terhadap upaya pemalsuan buku-buku tentang sunnah. Dengan memberi pengecualian terhadap para juru baca Al-Quran profesional, satu bidang yang tidak mengikuti sistem isnad yang ketat adalah transmisi Al-Quran, karena yang satu ini mustahil akan melahirkan penyebab yang dapat penyebab. Baik, bawahnya. Ya, segitu. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, atau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.